deployed quarantine squads. A man also pulled from the apartment, forcibly taken down the stairs. Warga tiba-tiba berjatuhan di tengah kota dan kemudian menunggu untuk dievakuasi. Ini situasi di kota Wuhan. And declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. The CDC says a man in his 50s with underlying health conditions has died and he has no known travel to China. Agony in Europe tonight as Italy's death toll passes 10,000. A day after another morbid milestone, 919 dead on Friday, the most in one day in any country. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Pada hari ini ada tambahan 13.094 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia. Sehingga totalnya menjadi 1.012.305 kasus positif corona. Indonesia hari ini kembali mencatat rekor kasus harian tertinggi COVID-19. Berdasarkan data yang dihimpun, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini terjadi penambahan 14.224 kasus baru COVID-19. Rumah sakit mulai kehabisan tempat perawatan intensif dan ruang isolasi COVID-19 sehingga terjadi keterlambatan penanganan pasien. Sudah lebih dari 4.600 jenazah pasien COVID-19 dimakamkan di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan di 2 TPU yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Untuk pemerintah akan memperlakukan pembatasan sosial berskala besar PSBB di kawasan Jawa dan Bali mulai Senin pekan depan 11 Januari. Kasus pelanggaran dari protokol kesehatan yang berada di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Terdapat 12 kasus pelanggaran pilkada terkait penerapan protokol kesehatan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI mencatat kampanye tatap muka lebih banyak dilakukan pasangan calon kepala daerah. Pelanggaran protokol kesehatan di tengah masa pandemi COVID-19 kembali dipertontonkan oleh pejabat publik. Vaksin Sinovac sebelumnya telah mendapatkan persetujuan penggunaan dalam kondisi kedaruratan. Masyarakat penerima vaksin COVID-19 ini adalah yang nama dan identitasnya. Ayo, bangun imunitas tubuh untuk melawan COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya. Lalu, apakah coronavirus jenis baru tersebut? Coronavirus jenis baru tersebut dinamakan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau biasa disebut SARS-CoV-2. Coronavirus jenis baru berarti coronavirus memang sudah ada sebelumnya. Benar sekali. Coronavirus telah berhasil diidentifikasi sejak tahun 1965 serta telah menyebabkan wabah SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome pada tahun 2003 dan MERS atau Middle East Respiratory Syndrome pada tahun 2013. Dan hingga saat ini, SARS-CoV-2 sendiri terus mengalami mutasi genetik sehingga menghasilkan varian baru yang disinyalir lebih menular dan meningkatkan risiko kematian. Bagaimana penularan COVID-19? COVID-19 ditularkan melalui droplet atau percikan ludah orang yang terinfeksi saat mereka batuk, bersin, ataupun berbicara. Selain itu, penularan juga dapat terjadi saat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi droplet orang yang terinfeksi. Seiring berjalannya waktu, kasus COVID-19 di dunia terus bertambah setiap harinya. Hingga saat ini, situasi global dilaporkan telah mencapai 123.419.065 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dengan jumlah kematian mencapai hingga 2.719.163 kasus per tanggal 23 Maret 2021. Tentu hal ini sangat memprihatinkan, bukan? Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus COVID-19 terbanyak di dunia.
Di Indonesia sendiri, COVID-19 tersebar di berbagai daerah. Kasus terbanyak berada di Pulau Jawa, yaitu di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Meskipun sudah melewati 1 tahun, angka kejadian kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia masih terus menunjukkan pergerakan. Sejak ditemukannya kasus COVID-19 pertama, Indonesia berada di titik puncak peningkatan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yaitu sebanyak 14.518 kasus pada akhir Januari. Meskipun akhir-akhir ini angkanya mulai menurun, namun jumlah tersebut masih relatif tinggi, sehingga kita harus tetap menjaga diri kita sendiri dan keluarga dari COVID-19. Laju kasus terkonfirmasi positif COVID-19 juga diikuti dengan perkembangan kasus sembuh yang terus menunjukkan tren positif setiap harinya, dengan puncak mencapai hingga 13.038 kasus kesembuhan pada awal Februari. Tentu hal ini tidak lepas dari kerja keras para tenaga kesehatan serta semangat dari semua penyintas COVID-19 untuk terus menerapkan protokol kesehatan dan gaya hidup sehat. Walaupun kasus kesembuhan terhitung banyak, angka kejadian kasus meninggal akibat COVID-19 juga masih menunjukkan angka yang cukup besar, yaitu hingga mencapai 40.449 orang hingga 23 Maret 2021. Hal ini merupakan suatu peringatan bagi kita semua bahwa COVID-19 harus selalu diwaspadai. Jangan sampai COVID-19 merenggut nyawa kita atau bahkan keluarga dan orang-orang terdekat kita. Hingga saat ini, di kota Surabaya pun masih menunjukkan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang tersebar di berbagai daerah yang pada gambar ini ditandai dengan warna merah. Untuk menjaga diri sendiri dan keluarga, jangan lupa terus menerapkan protokol kesehatan. Apa saja gejala COVID-19? Menurut pedoman tata laksana COVID, gejala COVID dibagi menjadi 5, yaitu orang tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, gejala berat, dan kritis. Untuk gejala ringan, tidak disertai dengan bukti adanya pneumonia virus. Gejala yang muncul antara lain seperti demam, batuk dan pilek, gangguan pernafasan, letih, lesu. Untuk gejala tidak spesifiknya seperti sakit tenggorokan, hilang indera penciuman, hilang indera pengecapan, dan sakit kepala. Untuk gejala sedang sendiri, terdapat tanda klinis pneumonia seperti demam, batuk, sesak, dan napas cepat, tetapi tidak ada tanda pneumonia berat. Gejala berat sama seperti dengan gejala sedang, disertai dengan tanda klinis pneumonia tetapi ditambah satu dari salah satu di bawah ini. Yang pertama, frekuensi napas lebih dari 30 kali per menit. Yang kedua, distress pernapasan berat. Dan yang ketiga, saturasi oksigen kurang dari 93% pada udara ruangan. Siapakah yang rentan menjadi parah ketika terkena COVID-19? CDC mengeluarkan daftar kondisi kesehatan yang lebih berpotensi dapat memperparah keadaan ketika terkena COVID-19, yaitu antara lain diabetes mellitus, hipertensi, penyakit paru obstruktif kronis, tuberkulosis, penyakit ginjal, penyakit autoimun, penyakit jantung koroner, tumor atau kanker atau keganasan yang lain, penyakit kronis lain, dan penyakit terkait geriatri. Ingat selalu patuhi protokol 5M setiap keluar rumah untuk menghindari penularan COVID-19. Yuk kita bahas lebih lanjut. Protokol pertama yaitu memakai masker setiap keluar rumah. Pakai masker menutupi hidung, mulut, hingga dagu. Protokol kedua yaitu menjaga jarak dengan orang sekitar minimal 1 meter untuk menghindari penularan. Protokol ketiga yaitu mencuci tangan. Berikut 5 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, basahi seluruh tangan dengan air yang mengalir. Yang kedua, gosok sabun ke telapak tangan, punggung tangan, dan juga sela jari. Yang ketiga, bersihkan bagian bawah dari kuku tangan. Yang keempat, bilas tangan dengan air bersih yang mengalir. Dan yang kelima, keringkan tangan dengan handuk atau tisu, atau keringkan dengan cara diangin-anginkan. Protokol selanjutnya yaitu membatasi mobilitas.
baik itu aktivitas ataupun interaksi dengan orang sekitar dengan di rumah aja. Dan untuk protokol terakhir yaitu menjauhi kerumunan. Mari lindungi diri dan keluarga Anda dari COVID-19 dengan meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara yang pertama, memenuhi nutrisi tubuh, dan yang kedua, menerapkan gaya hidup yang sehat. Yuk kita bahas lebih lanjut. Memenuhi nutrisi tubuh dalam diri kita yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, membatasi pemakaian gula, garam, dan juga lemak, dan dapat mengkonsumsi suplemen multivitamin jika diperlukan. Makanan bergizi seimbang sangat penting dalam membangun kekebalan tubuh. Pada satu piring makan, sebaiknya terdiri dari makanan pokok yang merupakan sumber karbohidrat seperti pada nasi, berisi lauk pauk yang kaya akan protein seperti pada ayam, tempe, dan juga perbanyak konsumsi sayuran dan buah yang merupakan sumber utama dari vitamin, mineral, dan juga serat. Terutama sayuran dan buah yang berwarna karena banyak sekali mengandung vitamin, terutama vitamin A, C, dan juga E yang berfungsi sebagai antioksidan. Contohnya pada sayur bayam yang kaya akan vitamin A, pada buah stroberi dan juga buah jeruk kaya akan vitamin C. Jangan lupa pula konsumsi air putih 8 gelas sehari. Usahakan konsumsi makanan Anda di rumah untuk mencegah penularan COVID-19. Nah, selain memenuhi nutrisi tubuh, kita juga harus menerapkan gaya hidup yang sehat, seperti pertama, istirahat teratur dan tidur yang cukup selama 6 hingga 8 jam setiap harinya. Yang kedua, melakukan aktivitas olahraga dan terpapar cukup sinar matahari. Yang ketiga, hindari rokok dan juga minuman beralkohol. Yang keempat, rileks serta kendalikan emosi. Yuk kita bahas lebih lanjut tentang berolahraga. Dengan olahraga, kita dapat meningkatkan kekebalan tubuh sehingga tubuh dapat melawan infeksi bakteri, virus, dan organisme penyebab penyakit. Lakukan olahraga selama 30 menit setiap hari atau minimal 3 hingga 5 kali dalam seminggu. Selain olahraga, usahakan terpapar cukup sinar matahari ya, dengan membuka jendela rumah atau berjemur setiap pagi selama 15 menit. Terus bagaimana ya olahraga dilakukan saat ada pembatasan fisik? Jadi, berusahalah untuk bergerak agar sistem kekebalan tubuh tetap dalam kondisi prima. Misalnya dengan berjalan kaki, lari di sekitar rumah, berkebun, atau melakukan aktivitas fisik di rumah dengan menonton dan mengikuti video olahraga. Selanjutnya, mari kita simak pembahasan singkat seputar vaksin COVID-19. Apa itu vaksin? Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman dan akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Bagaimana vaksin bisa bekerja melindungi tubuh kita? Vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Kekebalan tersebut akan membuat tubuh mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali, dan tahu cara melawannya. Apakah vaksin COVID-19 bisa dipastikan aman? Vaksin yang diproduksi massal sudah memenuhi syarat utama, yakni aman, ampuh, stabil, dan efisien dari segi biaya. Pemerintah hanya menyediakan vaksin COVID-19 yang terbukti aman dan lolos uji klinis, serta sudah mendapatkan Emergency Use of Authorization dari BPOM. Bagaimana dengan efek samping vaksin? Secara umum, efek samping yang timbul dapat beragam, pada umumnya ringan dan bersifat sementara, dan tidak selalu ada serta bergantung pada kondisi tubuh. Apabila terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, sudah terdapat Komite Pengkajian dan Penanggulangan KIPI di setiap daerah untuk memantau dan menanggulangi KIPI. Perlu diketahui bahwa manfaat vaksin jauh lebih besar dibandingkan risiko sakit karena terinfeksi bila tidak divaksin. Apakah setelah divaksin kita menjadi kebal COVID-19? Vaksin tidak 100% membuat kita kebal dari COVID-19. Namun vaksin dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan jika kita tertular. Jadi, tetap terapkan protokol 5M meskipun sudah divaksin. Apakah vaksin itu obat? Vaksin bukanlah obat, tetapi vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh supaya terhindar dari tertular atau kemungkinan sakit berat. Selama belum ada obat definitif untuk penyakit COVID-19, perilaku hidup bersih dan sehat, 5M, serta vaksinasi merupakan upaya perlindungan terbaik supaya terhindar dari penyakit COVID-19. Jadi, mari bersama-sama lawan COVID-19. Bangun imunitas tubuh dengan nutrisi seimbang, penerapan gaya hidup sehat, pencegahan dengan 5M, dan vaksinasi COVID-19.